Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini gue akan sharing mengenai investasi properti untuk fresh graduate. Simak terus! Guys, gue lagi ada di Terra Damai. Ini kawasan terbaru di Bekasi, seluas 100 hektar. Nah, ini dikembangkan oleh developer yang namanya Damai Putra Group, developer yang cukup besar yang juga ngembangin Kota Harapan Indah. Nah, kalau yang bisa kalian lihat di belakang sini, ini adalah kawasan dari Terra Damai sendiri, seluas 100 hektar. Jadi emang luas banget, dan total nantinya akan ada 14 klaster, dan ada beberapa apartemen juga, dan nanti ada beberapa retailnya juga. Terus yang di sini nih, ini klaster pertamanya guys, yang namanya klaster Astama. Klaster Astama ini adalah klaster pertama di Terra Damai, dan ini tuh klaster yang laris banget guys. Kita pasarin di tahun Juli 2020, dan nggak nyampe 3 bulan atau di September 2020 itu udah sold out satu klaster atau sebanyak 306 unit. Nah, jadi itu bener-bener menurut gua kondisi yang luar biasa ya, karena lagi di tengah pandemi gini tapi tetap bisa penjualannya bagus banget. Oke guys, jadi sekarang kita mau mampir ke show unitnya karena udah panas banget nih. Yuk. Guys, gue lagi ada di depan show unitnya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di dalam biar adem karena panas. Oke, sekarang gue mau sharing sedikit mengenai tips-tips untuk investasi properti buat fresh graduate nih. Kalau investasi itu sendiri sebenarnya kan banyak banget ya guys instrumennya. Kalian bisa main saham, kalian bisa main emas, kalian bisa main ya banyak macam lah. Tapi menurut gue pribadi, mungkin karena gue juga terjun langsung di dunia properti, menurut gue investasi yang paling aman adalah investasi properti. Kenapa? Karena harga rumah, harga tanah itu nggak ada yang namanya turun, selalu naik. Tapi apakah investasi properti itu selalu menguntungkan? Sebenarnya bisa dibilang nggak juga. Kalian harus benar-benar berhati-hati dalam memilih properti yang dijadikan investasi. Yang pertama menurut gua, kalian harus cari properti yang kategorinya itu sunrise property. Apa itu sunrise property? Seperti yang teman-teman tahu, sunrise kan itu artinya matahari terbit. Jadi kalian harus cari properti yang masih dalam tahap awal pengembangan. Maksudnya tahap awal pengembangan gimana? Nah, contohnya si Terra Damai ini. Terra Damai ini kan luasnya 100 hektar. Dan dia nantinya total ada 14 klaster landed house, dan nanti ada beberapa apartemen juga. Nah, di tahap-tahap awal pengembangan ini 3-5 klaster awal lah ya, itu sangat worth banget kalau teman-teman mau investasi. Kenapa? Karena harganya itu pasti bener-bener masih harga awal, harga perdana, dimana developer itu biasanya untuk awal-awal itu nggak terlalu ngejar profit yang tinggi-tinggi banget.
Tapi mereka pikirin gimana caranya supaya brand si Tera Damai ini bisa rame nih, bisa diomongin sama orang. Gimana caranya bikin supaya laku? Gimana supaya laku? Kasih harga yang sangat terjangkau di harga-harga awal, di harga-harga perdana. Master plan dari Tera Damai ini sendiri juga didesain oleh konsultan skala internasional, namanya Townland. Nah, Townland itu sebenarnya didirikan di Hong Kong dan dia itu udah terkenal banget di Asia, bahkan beberapa proyeknya itu udah mendunia. Karena master plan-nya sudah didesain dengan detail sedemikian rupa oleh si Townland ini, nantinya pembagian antara lot residensial dengan komersial dan dengan fasilitas umum itu nantinya akan sangat teratur karena sudah diatur dengan sedemikian rupa. Nantinya akan ada lot retail, nantinya akan ada lot fasilitas-fasilitas, contohnya nanti ada sekolah, ada tempat ibadah. Oh iya, ngomongin masalah tempat ibadah, nanti di seberangnya klaster Astama ini ada tempat ibadahnya. Jadi untuk warga di sini, selain mereka juga nyaman, di dalam klasternya nanti banyak taman-taman, ada area bermain untuk anak-anak, ada lapangan badmintonnya juga di klaster Astama ini, mereka juga bisa beribadah dengan nyaman. Kalau kalian investasi propertinya itu di kawasan yang udah berkembang dan udah mulai slow down pengembangannya, itu kenaikan harganya kalian nggak akan terlalu bisa nikmatin terlalu tinggi. Karena ya memang pengembangannya udah mulai slow down dan ada di fase-fase akhir tahap pengembangannya kawasan tersebut. Jadi itu ya menurut gua, yang pertama kalian harus investasi propertinya itu di Sunrise Property. Yang kedua, supaya investasi kalian juga nggak sia-sia, nggak percuma, nggak ditipu, kalian harus pelajari bener-bener developernya. Kebetulan untuk di kawasan Tera Damai dan sekitarnya ini, satu-satunya developer besar dengan pengalaman lebih dari 30 tahun itu ya cuma Damai Putra Group. Jadi itu sendiri merupakan kelebihan dari Tera Damai dan membuat customer-customer itu lebih percaya bahwa proyek ini jalan terus, nggak akan mangkrak. Seperti yang kalian lihat tadi ya, di klaster Astama ini mungkin rumah-rumahnya memang belum mulai dibangun karena nunggu musim hujan kelar dulu baru mulai dibangun, dan nantinya pasti akan tepat waktu serah terimanya dengan cara pembayarannya. Tapi kalian bisa lihat tadi, gerbang kawasan Tera Damainya udah hampir selesai. Marketing galerinya juga udah rampung dari pas awal pasarin Tera Damai. Jalan kawasannya juga udah mulai rapi, pohon-pohon, penghijauan itu semua udah mulai ditanam-tanemin. Gerbang klaster Astamanya sendiri udah jadi. Terus jalanannya, paving blocknya sampai ke show unit itu juga udah rapi semua, dan kafling-kaflingnya itu udah dilot-lotin juga, diuruknya udah selesai semua. Nanti tinggal waktunya aja langsung dibangun di atas kafling-kafling yang sudah siap bangun tersebut. Itulah kelebihannya kalau kalian investasi propertinya itu di developer yang terpercaya. Risikonya lebih kecil kalau kalian investasi properti di developer yang sudah pengalaman. Jadi itu yang kedua, hati-hati pilih developernya. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, itu harga dan cara bayarnya. Untuk harga, menurut gua kalau untuk fresh graduate, kita memang harus pilih propertinya itu yang harganya sangat terjangkau. Nah, ini berhubungan sama cara bayarnya. Kalau harga propertinya itu terjangkau dan cara bayarnya fleksibel, itu pasti kalian nggak akan terlalu berat untuk nyicilnya. Kita ambil contoh rumah yang gua ambil di Tera Damai ini. Rumah yang gua ambil itu tipe 3560. Nah, gua ambil itu di bulan Juli di klaster Astama. Itu di harganya 398 juta. Itu harga perdana KPR-nya. Dengan cara bayar DP-nya 15%, dicicil 18 bulan. Jadi sebulannya itu kurang lebih 3 juta lah, di bawah 3 juta sedikit. Itu kan yang gua ambil adalah tipe 3560 di tahap pertama di klaster Astama. Sedangkan Astama sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Tahap kedua di klaster Astama yang udah sold out juga, itu harganya naik menjadi 410 juta. Dari 398 juta naik ke harga 410 juta. Dan itu udah sold out juga di klaster Astama ini. Sekarang kita lagi pasarin itu klaster keduanya, namanya klaster Branta. Nah, di klaster Branta itu tipenya sama persis dengan di klaster Astama ini. Jadi ada tipe 3560 juga. Tipe 3560 di klaster Branta yang tahap pertama itu harganya 428 juta. Jadi dari pertama kali gua ambil di bulan Juli sampai sekarang nih di bulan November, itu kenaikannya sudah 30 juta. Dari 398 juta ke 428 juta. Terus estimasi profit saat ini itu berapa? Kalau orang-orang ngitung-ngitung kan dari harga rumah ya. Misalnya nih, kenaikan harga 30 juta dibagi 398 juta. Itu kenaikannya 7,5%. Tapi itu bukan profit yang gue terima saat ini. Itu adalah kenaikan harga rumahnya 7,5% kurang lebih. Dari si Astama tahap 1 ke Branta tahap 1. Berapa profit yang gue kantongin saat ini? Nah, kita mulai berhitung. Saat gue beli klaster Astama, itu di bulan Juli, itu gue baru bayar booking fee 5 juta. Kemudian setiap bulannya gue bayar 3 juta. Di bulan Agustus, September, Oktober. November ini belum bayar, belum jatuh temponya. Jadi gue itu udah bayar
5 juta, plus 3 juta, plus 3 juta, plus 3 juta. Jadi modal yang gue keluarkan itu baru 14 juta rupiah. Sedangkan kalau gue jual saat ini, anggaplah gue jual lebih murah dari harga developer. Developer jual 428, gue murahin 5 juta. Gue jual di harga 423 juta misalnya. 423 juta dikurangin 398 juta. Berarti gue dapat untung 25 juta. Dari modal gue cuman 14 juta. Atau yang berarti investasi gue di sini saat ini itu profitnya 178%. Modal 14 juta, profitnya 25 juta. Jadi kurang lebih gitu hitungannya guys. Bukan dilihat dari harga rumahnya, tapi dari uang yang sudah gue keluarkan. Jadi buat teman-teman yang mau investasi properti tapi rencananya jangka pendek udah mengharapkan profit, sebenarnya investasi properti itu salah satu solusinya. Tapi ya tadi itu ya, kalian harus pilih-pilih lagi produk propertinya. Kebetulan di Teradama ini memang laris banget dan kenaikan harganya juga cukup stabil. Tapi kalau gue sendiri, gue akan mainnya jangka panjang. Karena Teradama ini sendiri, gue ngelihat prospeknya masih sangat bagus. Dan kedepannya itu ada pintu tol di dekat sini, pintu tol Srimahi, Jor 2. Itu akan mulai dibuka. Kalau lihat dari berita-berita, itu tahun depan itu mulai operasional. Itu pasti harganya juga akan makin naik. Kemudian kita juga di sini, gue lihat kan ada lot komersialnya. Lot komersialnya itu kemungkinan bisa dijual untuk retail, nggak tahu mungkin supermarket atau apalah ya. Nah, itu juga pasti akan meningkatkan value dari propertinya sendiri. Nah, yang terakhir nih menurut gua, ya kalian harus benar-benar pelajarin produknya. Kira-kira produknya ini bagus apa enggak? Kira-kira kalau dijual lagi laku apa enggak? Dan misalnya kalau kalian mau tinggalin pun enak apa enggak? Nah, kalau di Teradama ini sendiri, gue lihat sih cukup nyaman ya. Di lingkungan sekitar sendiri sudah rame, lalu dekat dengan pasar, nanti juga ada tempat ibadah di depan klaster. Kemudian dekat dengan rumah sakit juga, ada rumah sakit Ananda, itu cuma 4 menit doang kalau kita naik kendaraan. Dan kemudian memang konsepnya ini merupakan kawasan mandiri. Biasanya kalau kawasan mandiri itu akan banyak fasilitasnya sehingga lebih banyak peminatnya saat kalian akan coba jual lagi rumahnya. Dan nantinya juga dekat dengan rencana tol Jor 2 yang tadi udah gue sebutin. Lokasinya juga nggak jauh dari Kota Harapan Indah dan Sumarekon Bekasi. Jadi kalau buat entertainment itu masih bisa nyaman juga di sini. Jadi selain untuk investasi, kalian juga bisa nikmatin dulu. Kalau kalian masih belum mau jual, kalian bisa tempatin dulu atau kalian bisa sewain dulu sampai mencapai harga atau profit yang kalian inginkan, baru kalian jual lagi. Oke guys, mungkin itu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman fresh graduate yang mulai memikirkan untuk investasi, kira-kira mau instrumen apa yang dipakai. Salah satu instrumen investasi yang menurut gua sangat baik untuk fresh graduate adalah investasi properti. Tentu aja kalian harus hati-hati dan harus cermat memilih produk propertinya. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau investasi properti. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang Teradama ini, boleh hubungin gua, nanti gua kasih nomor gua di bawah sini. Tanya-tanya dulu aja, siapa tahu kalian cocok dan bisa bergabung juga bareng gue di sini, kita investasi bareng di Teradama ini. Sekarang ini kita lagi pasarin klaster kedua, itu klaster Beranta. Itu nggak kalah bagus dari klaster Astama. Nanti di fasilitasnya itu banyak tamannya juga, banyak area taman bermain anak, kemudian ada lapangan basket 3-on-3-nya juga, ada balai warganya juga. Dan yang gue seneng di sini konsepnya itu yang memang water sensitive urban design. Singkatnya, dengan desain water sensitive urban design ini, kawasan Teradama ini dipastikan nggak akan banjir dan banyak banget penghijauannya. Oke, sekali lagi makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye!